Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi import dalam Python. Jadi sebelumnya saya sudah membuat dua file Python ya teman-teman, yaitu test dan coba. Nah, dimana coba nanti akan dijadikan modul sebagai nantinya akan dicoba di file Python yang bernama test ya teman-teman. Dimana dicoba ini kita bisa membuat perintah mendefinisikan misalkan kita nama variabelnya itu jumlah ya teman-teman, jumlah. Nah, buka tutup kurung, di sini ada nilai A dan juga B. Ya teman-teman bisa nambahin misal ada 3 nilai C itu seperti ini, dan titik 2, lalu enter, lalu kita tambahkan result. Nah di sini yang akan menjadi perintahnya teman-teman ya, misalnya A tambah B tambah C teman-teman ya, lalu enter lagi. Di sini kita tulis return result. Nah seperti ini. Lalu kita akan buka bagian tes ya teman-teman. Nah di sini kita gunakan fungsi import. Importnya buka, lalu buat ini sudah ada nama file yang tadi kita buat, yaitu coba. Kita klik aja teman-teman. Seperti ini. Lalu kita gunakan perintah print. Misalnya tulis nama modulnya itu coba titik jumlahnya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah di sini kita masukkan nih, kan tidak ada tiga situ, A, B dan C kan teman-teman. Lalu kita misalkan tulis 12, 5, 4 atau 7. Ini teman-teman ya. Lalu kita run. Nah hasilnya 23. Nah hasil 23 ini diambil dari sini ya teman-teman, dari perintah ini, perintah A plus B tambah C. Jadi teman-teman misalnya kita ubah menjadi kita ini A plus B minus C. Jadi kita run ulang di sini, maka hasilnya 9 karena 12 tambah 4 dikurangi 7, seperti itu teman-teman. Lalu kita akan hapus ini. Kita akan menggunakan fungsi yang sudah disediakan dalam KVMD teman-teman. Ada beberapa cara dalam menggunakan import ya teman-teman, yaitu kita bisa, yang pertama itu kita cara standarnya itu dengan cara import terus nama modulnya seperti yang tadi kita contohkan. Lalu kita bisa menggunakan kata alias atau as itu untuk mengubah nama import yang tadi. Misalkan ini teman-teman ya, kita tulis import coba lalu as, misalnya kita akan ubah menjadi ZZ gitu. Misal ini sebagai sebagai aliasnya. Jadi di sini kita tulis ZZ. Nah, lalu kita run, kita coba lagi, hasilnya tetap sama karena itulah fungsi dari alias. Misalnya kita tidak mau, misalnya nama modulnya kepanjangan ya teman-teman, nama modulnya kepanjangan, jadi kita bisa menggunakan as untuk memperpendek nama modul tersebut. Lalu ada juga bisa juga menggunakan import isi modul ya teman-teman, semua isi dalam modul tersebut ya teman-teman ya. Nah lalu kita akan coba menggunakan beberapa data yang emang sudah ada di KVMD ya teman-teman. Jadi ini kita hapus dulu, kita hapus sampai sini aja. Lalu ada yang namanya di KVMD itu yang namanya math teman-teman. Nah di sini seperti ini. Lalu kita enter, lalu kita print, kita mengeluarkan salah satu variabel yang ada di dalam modul math tersebut. Jadi misalnya kita tulis kita misalkan untuk mengetahui nilai V ya teman-teman. Jadi sini klik nilai V. Nah, di sini teman-teman bisa tulis kata ini
math p. Nah, ini variabel yang ada di dalam modul math tersebut, teman-teman. Nah, yang kebetulan yang kita butuhkan nilai pi, maka kita ambil nilai pi, teman-teman. Maka setelah itu kita akan run. Nah, nilai pi itu 3,14, sekian gitu, teman-teman. Itu nilai pi. Lalu selanjutnya, nah, sama seperti yang tadi, kita bisa rename ya, tapi menggunakan modul Kivy. Tentunya kita akan buat ini untuk mempersingkat ya, teman-teman, mempersingkat nama dari modul tersebut. Misalnya namanya kepanjangannya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sama aja hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya, nah, ada kita bisa mengimport sebagian data saja. Misalnya seperti ini, teman-teman. Kita hapus semua langsung. Misalnya kita tulis from math, dari modul math kita ambil, kita hanya mengimport bagian pi-nya saja, seperti ini, teman-teman. Maka dari itu print, kita bisa gunakan perintah printnya, print, lalu kita bisa langsung menggunakan seperti ini, teman-teman. Lalu kita run. Oh, ternyata ada salah. Oh, ini nggak pakai H. Seperti ini, coba run ulang. Nah, nilai yang benar itu seperti ini, teman-teman. Tadi kita salah karena saya menaruh H di kata pi tersebut, teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya ada kita juga mengimport sebagian, itu kita juga bisa mengimport dua sekaligus, teman-teman. Dimana di dalam math itu tentunya ada beberapa variabel, kan, teman-teman. Tadi yang dilihat ada nilai pi dan nilai e, teman-teman, ya, seperti ini. Nah, bisa di enter. Lalu di sini teman-teman bisa langsung, nah, seperti ini. Jadi yang akan di print ada dua, yang akan di outputnya akan dua, yaitu nilai pi dan juga nilai e, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mengimport semua, kita akan mengimport semua yang ada di dalam modul math, teman-teman. Jadi kita menggunakan from math import dengan menggunakan tanda bintang, ya, teman-teman. Tanda bintang. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi setelah kita menggunakan tanda bintang ini, semua variabel yang ada di dalam math kita bisa langsung outputkan ke dalam modul ini, teman-teman, ke dalam codingan yang ini, teman-teman, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke website resmi KivyMD, teman-teman. Di sini ada material app, teman-teman, ya. Jadi kita akan mengambil modul modul app dari KivyMD. Teman-teman bisa langsung copy paste bagian ini, copy paste aja semua. Lalu teman-teman seperti ini. Lalu kita run, bisa di run hasilnya. Nah, ini dia hello world, bisa mengeluarkan kata hello world. Jika teman-teman ingin merubah kata hello world-nya, tentu saja bisa dengan cara, ya, ubah di bagian sini, teman-teman. Misalkan kita tulis belajar import. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi di sini saya jelaskan dalam bentuk di dalam file, ya, biar teman-teman tidak bingung. Nah, di sini ada yang namanya file KivyMD, teman-teman. Nah, jadi dia akan mengambil kata from KivyMD. Ini kata KivyMD ini merupakan nama foldernya, teman-teman, KivyMD. Lalu dia mengambil nama modul app, di mana modul app itu terdapat
ini modul app teman-teman, modul app yang ada yang kita gunakan dalam import kali ini teman-teman ya. Lalu yang diimport itu MD App teman-teman ya, MD App, tentunya MD App. Lalu ada juga di sini ada perintah-perintah untuk buildernya ya teman-teman ya. Untuk ini jika di run dia akan mengeluarkan box seperti ini, dan ini kita sudah lihat belajar import ya. Mungkin sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.